Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Biti Yunani untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang kaidah anaktu pada hari ini. Nah, anaktu itu sendiri apa? Anaktu itu adalah kalimat atau kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Yang mana kata yang disifati itu disebut dengan man'ut. Anaktu itu terbagi menjadi dua, na'tul hakiki dan na'tul sababi. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu na'tul hakiki. Na'tul hakiki itu apa? Na'tul hakiki itu adalah kata yang mensifati isim yang diikuti secara langsung. Na'tul hakiki itu adalah kata yang mensifati man'utnya secara langsung. Nah, na'tul hakiki ini bisa berupa mufrad, na'sibul jumlah, ataupun na'at jumlah. Nah, apa itu na'at mufrad? Na'at mufrad itu adalah na'at yang hanya berupa satu kata, baik mufrad, musanna, atau jamak. Nah, kaidah yang harus dipenuhi apa saja? Yaitu na'at dan man'ut harus sama dalam i'rab. Na'at dan man'ut harus sama dalam kedudukan i'rabnya, mau dia majrur atau marfu maupun mausuf. Kemudian na'at dan man'ut harus sama dalam nau'nya. Kalau man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga harus muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Na'at dan man'ut harus sama dalam adatnya. Kalau na'atnya mufrad, kalau man'utnya mufrad, maka na'at juga harus mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Dan apabila man'utnya jamak, na'atnya juga harus jamak. Dan harus sama dalam ta'yinnya. Kalau man'utnya itu dia ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Dan kalau man'utnya itu adalah nakiro, maka na'at juga harus nakiro. Kedudukannya harus sama semua ya. Contohnya ini. Ja'a at-talibu an-nashitu. Telah datang seorang siswa yang rajin. Perhatikan di sini yang berwarna hijau ini adalah man'ut atau kata yang disifati, di mana dia di sini ma'rifah karena ada alif lamnya. Maka man'utnya atau kata sifat yang berwarna merah ini juga sama-sama ma'rifah, sama-sama pakai alif lam. At-talibu dia muzakkar ta'yinnya, jenis kelaminnya laki-laki, maka sifat yang dipakai pun juga jenisnya muzakkar, sama-sama tidak menggunakan tak marbuto. Kemudian kedudukannya at-talibu di sini adalah fa'il, makanya marfu, diakhiri dengan dhammah at-talibu. Maka kata sifatnya juga diakhiri dengan dhammah an-nashitu. Kemudian yang nomor 2. Inna at-talibaini an-nashitaini
fil madrasati. Nah, di depannya ada huruf inna. Huruf inna ini menasabkan fa'il. Nah, perhatikan di sini yang berwarna hijau ini, dia man'ut. Dia kedudukannya mansub. Dan dia adatnya musanna atau libaini, maka menjadi 2 murid. Mansub ya ini ya. Maka sifatnya atau naatnya an-nasyitaini juga mansub dan adatnya juga sama 2. Yang terakhir ada fasbir sabron jamilan. Sabron di sini man'ut, di mana nakiroh. Maka naatnya juga nakiroh. Ada pengecualian, yaitu apabila man'utnya jamak ghairul akil, maka naatnya boleh mufrad mu'annas atau jamak. Kalau man'utnya berupa jamak yang tidak berakal, yaitu kayak benda, kayak hewan, nah, maka naatnya boleh mufrad mu'annas atau jamak. Contohnya gini, al-jibal itu gunung-gunung, jamak dari gunung ya, al-jibal. Maka sifatnya apa? Al-aliyah. Jibal di sini jamak, maka sifatnya boleh mu'annas. Atau juga al-jibalu yang jamak ini bisa menggunakan sifat juga yang sama-sama jamak, al-aliyatu. Semoga paham ya. Kita lanjutkan dengan na'at sibul jumlah. Na'at sibul jumlah atau kata sifat yang menyerupai jumlah. Nah, sibul jumlah itu berupa dzaruf makan atau jar majrur. Dzaruf makan itu seperti apa? Seperti tahta baina, yaitu kata tempat ya. Tahta baina, janiba, amama, waro'a, seperti ya. Kalau jar majrur itu adalah huruf jar yang memajrurkan isim seperti bi, an, ila, terus min ya. Kemudian kaidah yang harus dipenuhi apa? Man'utnya harus nakiro. Ingat, kaidah yang harus dipenuhi adalah man'utnya harus nakiro. Kenapa kok harus nakiro? Kalau man'utnya itu ma'rifah, nanti menjadi mubtada khobar. Contohnya gimana? Contohnya, al-ilmu nurun fauqa nurin. Perhatikan. Di sini yang warna hijau ini man'ut, kata yang disifati. Dia nakiroh. Kemudian naatnya yang mana? Naatnya adalah fauqa nurin. Fauqa artinya di atas. Nah, ini dzaruf makan ya, fauqa. Nurin di sini juga sama dengan nurun yang diman'ut, sama-sama nakiro. Contoh yang kedua, syahadtu farisan. Nah, farisan di sini adalah man'ut yang artinya penunggang kuda. Nakiroh juga. Kedudukannya dia mansub i'rabnya. Kemudian naatnya mana? Ala hisonihi. Ala di sini adalah huruf jar. Isim majrurnya hisonihi. Nah, hisonihi itu mengikuti man'utnya, sama-sama nakiro. Yang terakhir adalah na'at jumlah.
Na'at jumlah ini baik berupa jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kaidah yang harus dipenuhi sama, man'utnya harus nakiro. Contohnya adalah ja'a rojulun yahmilu kitaban. Perhatikan, di sini adalah rojulun man'utnya nakiro. Na'atnya mana? Yahmilu kitaban. Yahmilu ini kan fi'il. Nah, yahmilu kitaban ini yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Kedudukannya sebagai na'at. Dan kitaban di sini juga sama-sama nakiro, sama-sama dengan man'utnya. Yang kedua, ja'a rojulun thawbuhu jadidun. Rojulun sebagai man'ut, kemudian kalimat thawbuhu jadidun ini adalah kalimat ismiyah, di mana diawali dengan isim. Isimnya mana? Thawbuhu, bajunya. Kemudian jadidun. Jadidun ini kedudukannya sama nakirah dengan rojulun. Bajunya baru. Telah datang seorang laki-laki yang bajunya baru. Thawbuhu jadidun di sini menjadi na'at. Itu tadi penjelasan dari na'at hakiki yang bisa berupa na'at mufrad, bisa berupa na'at siful jumlah, dan bisa berupa dengan na'at jumlah. Yang kedua, kita akan membahas tentang na'tus sababi. Apa itu na'tus sababi? Yaitu kata yang mensifati isim yang ada kaitannya dengan isim yang diikuti atau man'ut. Kata yang mensifati isim yang ada kaitannya dengan man'ut. Kaidah yang harus dipenuhi, sifat atau kata sifatnya itu menunjukkan sifat kata setelah na'atnya. Harus berupa isim mufrad. Harus berupa isim mufrad. Kita baca lagi, sifat yang menunjukkan sifat kata setelah na'at harus berupa isim mufrad. Kemudian mengikuti man'ut dalam hal i'rab dan ta'yin. Mengikuti man'utnya dalam hal i'rab, dalam mansubnya, majrur atau marfu'nya, serta dalam nakirah atau ma'rifahnya. Kemudian mengikuti kata setelahnya dalam hal nau'nya. Mengikuti kata setelah na'at dalam hal nau'nya. Nau' itu apa? Muzakkar atau muannasnya. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama, ja'a ar-rajulu karimu abuhu. Telah datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya. Di sini yang dikatakan isim yang ada kaitannya dengan man'ut ini adalah abuhu. Abuhu, bapaknya, ini adalah kata yang mana mengikuti man'ut. Ada kaitannya man'ut, maaf. Abuhu ini adalah isim yang ada kaitannya dengan man'ut. Ya.
Perhatikan lagi kaidahnya. Sifat yang menunjukkan sifat kata setelah na'at harus berupa isim mufrad. Nah, kata sifatnya yang mana? Al-karimu. Nah, ini na'atnya. Al-karimu na'atnya. Dia kedudukannya sebagai mufrad, isim mufrad ya. Kaidah yang selanjutnya mengikuti man'ut dalam hal i'rab dan ta'yin. Perhatikan lagi. Man'utnya di sini ma'rifah. Maka na'atnya juga ma'rifah. Man'utnya di sini marfu'. Maka na'atnya di sini juga marfu'. Mengikuti kata setelahnya dalam hal nau'. Nah, Al-karimu dia muzakkar karena mengikuti abuhu yang juga muzakkar. Coba kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Ja'a tolibuna fadilatun ahwatuhum. Di sini man'utnya tolibuna. Dia nakiroh. Na'atnya fadilatun akhwatuhum. Fadilatun akhwatuhum di sini adalah isim yang ada kaitannya dengan man'ut. Kita ketahui man'utnya nakiroh. Na'atnya juga nakiroh. Man'utnya marfu karena fa'il ya dia, maka na'atnya juga marfu. Itu dalam hal i'rab dan ta'yin ya. Nah, ingat nau'nya dia harus mengikuti kata setelahnya yang ada kaitannya dengan man'ut. Nah, kata setelahnya sifat ini apa? Akhwatuhum. Dia mu'annas. Ya kan? Jamak mu'annas. Maka nau'nya di sini mu'annas. Nau'nya mengikuti akhwatuhum yang mu'annas. Tidak mengikuti atolibuna. Kalau mengikuti atolibuna dia harusnya muzakkar kan? Jamak mudzakkar salimnya. Tapi di sini ingat nau'nya dia mengikuti kata setelahnya yang ada kaitannya dengan man'ut. Nah, kata setelahnya di sini mu'annas, maka nau'nya menjadi mu'annas. Tapi dalam hal i'rabnya mengikuti man'ut, dalam hal ta'yinnya juga mengikuti man'ut. Ya, artinya apa? Telah datang para siswa yang utamanya adalah teman perempuan mereka. Oke. Semoga bisa dipahami. Demikian tadi penjelasan tentang kaidah al-ma'tun dari saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang al-qiraah yang berjudul as-siyahah. Apa sih as-siyahah? As-siyahah itu adalah pariwisata. Di sini ada mufradat. Di sini ada mufradat al-jadidah, yaitu al-khittah yang artinya rencana, ar-raqsah tarian, wafara yuwaffiru menabung, mutahayyirah bingung, makuliyah kuliner, al-mufassalah yang diutamakan, jazirah pulau, dan al-muqtarihah yang disarankan. Di sini ada percakapan antara Salma dan Fitri.
Salma mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Fitri menjawabnya, Waalaikumsalam. Ya Fitri, al-utla fil atabatil bab. Hari libur sudah di ambang pintu.